Semangat pagi di hari Jumat 8 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan memperhatikan 3 bacaan leksionari yang disediakan bagi kita. Bacaan yang pertama dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut padamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel
menuju Rama. Demikian pembacaan 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Bacaan kedua dari 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 yang demikian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Demikianlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian bacaan 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16. Anggota keluarga Allah, perenungan sabda hari ini diberi tema kesatuan antara ucapan dan perilaku. Suatu saat anak saya ketika masih kelas 1 SD bertanya, "Pah, itu ada tanda 60 km per jam. Apa artinya?" Jawab saya, itu tandanya mobil kita kecepatannya tidak boleh lebih dari 60 km per jam. Si anak menanggapi, "Lah, itu speedometer kok di angka 80. Dalam hati bergejolak, wah, pelanggaran ini. Ada istilah Jawa jarkoni, bisa ujar, ora bisa nglakoni. Bisa berkata-kata, tidak bisa melakukan. Demikian gambaran ketika ada orang yang tidak konsekuen. Apa yang dikatakan tidak dilakukan secara nyata. Apakah kita pernah seperti itu? Orang yang demikian pasti tidak pernah dihargai oleh orang lain. Dia kehilangan trust, tidak dipercaya oleh orang lain. Untuk itulah seorang muda bernama Timotius dinasehati oleh Rasul Paulus, bapa rohaninya. Jangan sampai sekalipun masih muda tidak dihargai dan tidak dihormati oleh orang lain. Demikian juga jangan sampai karena tidak konsekuen antara ucapan dan pengajarannya menjadi kehilangan trust. Ayat 12 bacaan Timotius mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Anggota keluarga Allah, sebagai nabi Tuhan, Samuel ketika mengurapi Daud, berulang-ulang diingatkan Tuhan. Berulang-ulang juga dengan memperhatikan paras dan perawakan. Samuel yakin jika saudara-saudara Daud yang dikehendaki Allah menjadi raja atas Israel. Tetapi toh selalu salah. Maka kemudian Samuel mengoreksi sikap
dan membangun keyakinan harus konsisten dan konsekuen, taat hanya pada kehendak Allah. Karena Allah Maha Kuasa dan lebih tahu segala hal daripada mata dan kemanusiaan Samuel. Maka Samuel pun memerintahkan kepada Isai untuk memanggil si bungsu Daud. Ketaatan Samuel pada kehendak Allah mewujudkan karya Allah untuk kebaikan bagi Israel dan bagi semua manusia pada pemerintahan Daud. Bukankah Mesias, juru selamat yang datang bagi dunia, disebut penerus tahta Daud? Anggota keluarga Allah, pada perenungan Sabda kemarin, kita diajak belajar kepada Saulus dan Ananias tentang salin slogo atau berubah perilaku. Hari ini kita dikuatkan tentang nasihat Paulus kepada Timotius, agar kita menjaga kesesuaian antara ucapan dan perilaku. Kita pun dikuatkan dengan Samuel yang kemudian hanya taat pada Tuhan, bukan pikiran dan pandangannya sendiri. Benar juga ungkapan orang Jawa, ajining diri iku saka ing lati. Harga diri terletak dari ucapan. Apapun yang kita ucapkan sudah semestinya kita wujudkan di dalam tindakan nyata. Mari belajar bersama untuk menyesuaikan antara perkataan dan perilaku yang kita wujudkan. Dan mari kita juga bersyukur atas peringatan dan penguatan Tuhan lewat sabda hari ini. Kita bersyukur dengan Mazmur tanggapan hari ini. Mazmur 29, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung-gunung Libanon melompat-lompat seperti anak-anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan dikundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Anggota keluarga Allah, kita lanjutkan syukur kita atas peringatan dan penguatan sabda hari ini dengan mewujudkan nyanyian keyakinan bahwa Tuhanlah yang menerangi kehidupan kita karena kasih, karunia, dan rahmat-Nya yang selalu mengalir. Kidung Pasaman Kristen BMGJ 178 akan kita lantunkan bersama. Gusti pepadanging jagat. Pepadanging jagat.
simring salin manungsa samya den wilujengna tinuntun bring margi padang manunggil lan pangeran kesangmur sejati tansah bangun turut bring Allah Gusti pepadang sejati ngekang anyarken putih lipur tiang susah ing manah ngiatken tiang kang semplah nyantosaken ing pracaya unggul lawan dosa brengalah tansah ngabekti wandresnani sesami Gusti pepadang sing swarga sungkesang langgeng nyata salir tiang ngayoming senyo sinung ayeming trio tinuwuken srana berkah kasampurnan ten arah tinuntun ing sabda suci tansah ngener bring swargi Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hari ini kami diingatkan sebagai anggota keluarga Allah. Kami harus menjaga kesatuan antara ucapan dan perilaku yang kami wujudkan. Engkau yang akan menolong kami seperti Engkau menolong Samuel. Engkau juga akan menguatkan kami seperti Engkau menguatkan Timotius, sekalipun sebagai anak muda telah Engkau pakai. Kami pun anggota keluarga Allah, berapapun usia kami, ketika kami masih muda, ketika kami sudah lanjut usia, ketika kami masih kanak-kanak pun tetap Tuhan pakai agar kami menjaga kesatuan antara perkataan dan perilaku kami. Allah kehidupan melalui aktivitas kegiatan kami, baik kami yang bekerja, anak-anak kami yang bersekolah, kami pun para lanjut usia yang hanya melakukan kegiatan terbatas di rumah, semua tetap dalam naungan tangan kasih kuasa-Mu. Kesatuan ucapan dan perilaku boleh selalu kami wujudkan di dalam aktivitas kegiatan dan kerja kami hari ini. Bahkan kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan ragawi pun, kami pun boleh tetap menjaga kesatuan antara ucapan dan perilaku kami, sikap kami. Ketika kami mengakui Tuhan sebagai penguasa, Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai penghiburan dan kekuatan kami. Mestinya, sekalipun dalam kelemahan ragawi, kami tidak berkeluh kesah. Sekalipun dalam kelemahan ragawi, kami tidak mudah marah-marah. Sekalipun dalam kelemahan ragawi, kami tidak mudah untuk menyalahkan. Kuasai dan tolong kami. Sekarang Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam kondisi apapun tetap
dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Para medis dalam aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Tangan kasih kuasa-Mu nyata bagi kehidupan mereka semua. Bersama-sama dengan masyarakat, hidup bau-membau membangun damai sejahtera. Menggapai yang Engkau berikan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan kalau kami memulai dengan kesatuan antara ucapan dan perilaku, itu menjadi tanda kami adalah anak-anak Allah yang diberkati. Sekarang gereja-gereja Tuhan dalam kondisi apapun, ketika suasana pandemi dan melakukan pelayanan dengan segala keterbatasan, biarlah kasih-Mu juga yang nyata. Itu doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap menjaga kesatuan kata dan perilaku, karena hati kita selalu berpaut pada Tuhan, Tuhan yang akan menolong memampukan setiap kita. Berkat-Nya yang diperintahkan lewat Musa kita terima bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.